Oke, Starlink lagi rame di mana-mana. Banyak yang bahas, banyak yang review, bahkan trending juga di YouTube. Dan dari review-review itu, intinya banyak yang bilang bahwa Starlink ini adalah sebuah teknologi yang revolusioner. Karena ini adalah internet satelit yang kecepatannya gila, kenceng banget. 250 megabit. Ini kayaknya lebih kenceng dari paket saya di rumah deh. Bahkan internet kabel aja itu seringnya nggak nyampe loh di kecepatan itu, dan latensinya juga sangat rendah ini. Nah tapi kenapa dan bagaimana kok bisa Starlink ini secanggih itu? Termasuk juga kenapa kok antena dari Starlink ini bentuknya datar bukan parabola melengkung, kenapa kok latensinya bisa serendah itu, dan lain sebagainya. Nah kita akan membahasnya di video kali ini, utamanya secara fisika. This is quite an ambitious effort, and we're going to start off by building actually our own constellation of satellites. In the long term, it will be like rebuilding the internet in space. Pak, kan ada Starlink tuh masuk. Sorry, gue Starlink mikirnya Starbucks Starbucks. Lah ya sama, awalnya juga gitu. Pas aku baca media Starlink. ada Starbucks Starlink gitu. Starbucks keliling gitu. Beda Starlink. Ternyata perusahaan telco yang bawaannya Pak Elon Musk itu. Oh, Elon Musk. Oke. Kan dia basisnya satelit. Nah, berarti tadi untuk area-area yang 3T itu harusnya bisa di-cover kan, Pak? Udah ngerti cara kerja Starlink belum? Belum sih. Ini harus dikasih lihat nih kayaknya. Starlink ya. Boleh Pak, untuk mencerdaskan kita nih. Nah, ini dia nih. Jadi dia apa? Ini roket. Ini roket dan ini satelit banyak banget ini. Dilepasin sama dia satelitnya supaya ngeluncur di beberapa bagian gitu ya. Ini langsung ngerendeng gitu, banyak banget satelitnya. Kecil-kecil banyak. Oke. Kecil-kecil banyak. Bentar, saya akan ngasih lihat orbit gitu ya. Nah, bentuknya kayak gini. Ini satelit semua, ngerendeng, banyak banget ya. Pertanyaannya, kalau kita punya peralatan di bawah nih, handphone atau apa, masuk ke Starlink, kita naik ke satelit kan sinyalnya. Terus supaya masuk ke internet, dikemanain sama dia? Apakah antar satelit di relay atau pakai apa supaya kenceng? Kayak apa? Itu penipuannya dia. Aduh. Jadi ini satelitnya muter. Jadi kalau kita punya ground station, kita sinyalnya masuk ke satelit. Betul. Tapi kagak di-relay ke satelit lain sebenarnya. Jadi tekniknya ground station gini ya. Dia punya ground station kayak gini di bawah. Oke, kayak repeater Pak ya? Boleh bilang. Nah, ini nih gambar yang paling gampang lihatnya gini nih. Ini kita di rumah. Di mana ini pokoknya handphonenya kita atau satelit ininya kita. Ini ground stationnya dia. Jadi dia harus punya ground station ini di Indonesia. Karena ini jarak. Jadi satelitnya Starlink ini ketinggiannya cuma sekitar 500-600 kilometer. Oke, nggak tinggi loh itu. Jadi dia bisa connect kayak gini, itu dia harus punya ini di Indonesia juga. Ini ke internetnya pakai fiber optik. Oke, kalau dia nggak ada di Indonesia, ya kita beli alatnya nggak nyambung. Oke. Berarti ya harus ada alatnya dulu. Ada alat di Indonesia. Pertanyaannya, Earth Station itu. Ya, kita punya nggak satelit seperti ini? Bisa nggak kita bikin seperti ini? Bisa, men. Kita bisa. Mau lihat satelitnya? Yang kita pasti nggak tahu. Pasti nggak tahu. Obrolan kita udah 6 SKS nih ini lagi kayaknya ngebongkar nih. 8A2. 8A2. Ini satelit yang kita buat. Wow. Saya kebetulan ikutan terlibat. Wah, tahun berapa nih Pak? Ini udah lagi terbang di atas ini, jangan khawatir. Ini hebat. Ini fotonya. Nice. Ini diambilnya di Bogor. Ranca Bungur. Ranca Bungur, tahu lapangan terbang Atang Sanjaya, tahu nggak? Tahu. Nggak jauh dari Atang Sanjaya. 8. Oh, di sana kan ada
station buat satelit ya? Ya itu. Di situ. Itu Oke. bikinnya di sana. Oh, Ini satelitnya kita bikin sendiri dan ini kebetulan yang satelit ini payloadnya ya, misinya satelit ini salah satunya adalah Orari. Tahu nggak Orari tahu. Dia nggak tahu dia. Orari itu gila. Organisasi Radio Amatir Ini Republik nih. Indonesia. Waduh. Oke. Amateur radio. Tukang-tukang ngutak-ngatik ngobrek. Nah ini tukang-tukang Ya, pakai ya, ya. mikrofon, nih radio. Oh, oke. Halo gitu Pernah ya. lihat, pernah lihat. Pernah lihat ya. Nah, teman-teman saya juga pada bikin satelit itu. Udah gitu, kita lihat hubungannya dua makhluk ini ya. 8 8A2 Orari HT. 8A2 Orari HT misalnya. Tar. Saya lagi atau gini lah Jota. Oke, jadi bro, dari obrolan dari Bang Mas Abah kita ya, Abah kita Ono W Purbo itu bro. Jadi kita ini sedikit agak dikadalin ya sama siapa namanya yang punya X itu, Elon Musk ya. Jadi Elon Musk ini kesini dia jual alat itu bro, jual alat satu ya. Dia jual alat dan nyari duit di Indonesia dia bro, nggak jadi investasi malah ini bro kayaknya bro, kayak mencari keuntungan. Woi, predator banget itu bro. Mencari kesempatan dalam kesempitan, padahal diundang ke Indonesia itu untuk tadinya itu biar investasi kan gitu, malah jual alat ke sini bro, ya kayak Starlink tadi itu. Terus bro, pinternya lagi untuk iklannya gratis dia bro, malah cobalah lihat di YouTube itu atau di mana, viral loh bro, semua langsung kayak tadi video yang di depan tadi kan, langsung banyak sekali yang ini apa namanya ikut tenar ya. Jadi secara nggak sadar kita itu memasarkan juga gitu loh. Bahasanya padahal menurut Ono W Purbo itu nggak perlu bro. Harusnya kita ini bikin sendiri di Indonesia gitu loh. Bikin sendiri alat sendiri bro. Jangan mau kita ini diambil duitnya doang ya. Kalau cuma kecepatan cuma 200 berapa tadi katanya si Gadgetin itu. Ini lihat nih kecepatan kita ini. Kecepatan kita ini segitu. Nih kecepatan kita segini nih bro. Nah uploadnya ya kan. Kayak gitu bro, ini kecepatan dari mana tadi? Uji kecepatan nih, Jakarta. Uji lagi kalau nggak percaya tuh. Itu cukup lah bro buat cuma sekelas HP atau ini kita ini sekelas HP, warnet, internet ya udah cukup lah itu turun. Memang kelemahannya di Indonesia ini kan kecepatannya emang kayak gitu, tapi benernya bisa ini kalau kita ini tidak dimanfaatkan bisa bro, karena emang jaringan ini emang sudah masuk ke ini bro, lingkup perduitan ya. Jadi di situ negara juga mencari untung dari situ bro. Kayak gitu. Apalagi lihatlah bro sekarang kuota itu dijual belikan, sangat dibutuhkan Indonesia. Makanya Indonesia itu sarangnya Android ya, sarangnya seluler ya, dan di situ kalau nggak ada kuota bro, percuma HP mahal-mahal nggak ada internet tuh. Ikutlah ke wifi kan, wifi pun sekarang sudah ada peraturan FUB, jadi dibatasi bro. Ya di situ yang kita itu harusnya ngerti lah ya, emang kalau sudah ada di situ ada duit, siapa yang nggak ingin masuk kan gitu. Elon Musk ini
Pintar sekali bro dia bro, makanya dia jadi orang terkaya. Di situ ada kesempatan dia tuh turun ya kan speednya kayak gitu. Jadi kayak di apa namanya bro, kayak dipermainkan gitu loh, speed dibikin naik turun kayak gini kan. Itulah kelemahan internet kita bro, makanya ada kesempatan kayak siapa namanya Elon Musk itu benar sekali, ini bisa jadi malah nanti produk negeri kita ini ambruk ini kalau dibiarin gitu. Turun bro, tadi pada lihat sendiri kan bisa sampai segitu, bahasan kedua ketiga kali kayak gitu kan gitu. Jadi di sini kita harus pinter-pinter cermati bro. Saya juga mengikuti Pak Ono itu ya, Pak Ono Purbo itu, dia emang real untuk Indonesia itu lebih maju, tapi dia itu kan ada batasannya. Padahal dia ingin kayak internet, kayak lihatlah ini perjuangannya Pak Ono itu. Saya sampai gumun tuh. Padahal ilmu itu mahal, itu bikin receiver kayak gitu, upgrade, coding gitu kan. Bisa Pak Ono itu, sampai bingung saya. Ini speednya kembali ke seperti ini. Kita coba tes ya. Kita ulangi awal. Kalau awal biasanya bagus, nanti coba aja ya. Set. Tuh, bagus kan. Kalau kita browsing awal, bagus lagi, kayak gitu doang. Jadi kecepatan internet itu nggak perlu banter-banter lah ya. Yang penting bisa nyampe aja. Kalau ingin lengkapnya Pak Ono itu ada di itu tadi bro, di YouTube-nya SKS apa tadi ya. Nah ini bongkar warteg di sini nih. Nah ini warteg ACS Group di situ bro. Itu dengerin apa kata Pak Ono itu ya. Kita itu jangan dibodohi gitu loh. Indonesia itu malah udah canggih sebenarnya, tapi emang nggak terawat. Nggak terawat. Kalau misalnya negara ini ikut andil, insya Allah ya. Tapi negara kan banyak oknum. Nah oknumnya ini pengen hidup enak juga gitu kan. Makanya kalau bisa jadiin duit bro gitu. Padahal kayak ya contohnya kecil aja lah ya, kayak air sumur itu kita itu gratis loh bro, tinggal apa namanya ngelubangin sampai nggak nyampe 20 meter kadang sudah ada air gratis di situ bro. Tapi kalau udah dikemas dan sudah ini lihatlah bro, udah dikomersilkan gitu, aduh kayak gitu bro. Indonesia itu emang tempat mencari nafkah yang bagus untuk mereka ya, karena kita itu emang seneng dimanfaatin gitu loh kayaknya ya. Ya semoga semua inilah ya terbuka lah ya, kayak gadgetin, toko komputer, kios komputer, semuanya secara cuma-cuma dia itu bro, dia apa namanya bikin video Starlink itu iklan gratis, itu pinter sekali. Pesonanya Elon Musk itu pinter sekali bro. Padahal kan kalau bisa itu kan kayak orang Indonesia itu bisa bikin satelit biar rakyatnya itu gratis internetan kayak gitu kan. Program gratis. Emang berat. Kayak programnya Pak Ganjar itu kan, gratis internet. Emang benernya bisa bro, kalau ada niat. Kayak gitu bro ya. Jadi kita berbagi sharing aja di komentar bro. Sebenarnya kayak gitu. Nah, makanya Pak Ono Purbo kok sampai ada kata-kata lain di situ. Di situ dia membohongi kita. Padahal seolah-olah dari satelit langsung turun lagi ke alat itu. Dari alat itu kan ada router kecil ya. Ada router kecil. HP nyantolnya di router kecil tadi itu. Jadi yang untuk stasiunnya itu pakai itu kayak gitu bro. Jadi kalau misalnya ikuti aja Pak Ono bro, bagus sekali itu. Sebenarnya banyak ilmu yang sangat
kita butuhkan untuk Indonesia lebih maju ya, untuk Indonesia emas ke depan. Semoga Pak Ono ini bisa bukan bisa ya, tapi diberikan tempat ya, diberikan tempat dan diberikan supply apa yang dibutuhkan untuk Indonesia ini makin jaya ya. Oke bro, cukup ya ke berbaginya ini ya. Saya sampai nggak habis pikir, kok berani Pak Ono itu ya, kayak alat BTS ternyata cuma harganya segitu, tapi kalau udah masuk ke negara harganya wow gitu kan, kayak gitu bro. Yang penting kita di situ punya strategi, benernya bisa bro. Oke bro, cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ngobrol-ngobrolnya di komen aja bro, mantap sekali ini. Jadi janganlah kita ini selalu dimanfaatkan bro ya. Yuk Indonesia bangkit, mantap. Langsung rendeng gitu, banyak banget satelitnya, kecil-kecil banyak. Oke, kecil-kecil banyak. Bentar, saya akan ngasih lihat orbit gitu ya. Nah, bentuknya kayak gini. Ini satelit semua, ngerendeng, banyak banget ya. Pertanyaannya, kalau kita punya peralatan di bawah nih, handphone atau apa, masuk ke Starlink, kita naik ke satelit kan sinyalnya. Terus supaya masuk ke internet, dikemanain sama dia? Apakah antar satelit di relay atau pakai apa supaya kenceng? Kayak apa? Itu penipuannya dia. Aduh. Jadi ini satelitnya muter. Jadi kalau kita punya ground